Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekas dikarenakan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Dan tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adapun tujuan kami bertiga ini berdiri di depan teman-teman sekalian, yakni untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait translasi fungsi. Refleksi. Sebelum kami memulai presentasi, sebaiknya kami memperkenalkan diri. Refleksi atau Maaf teman-teman, jadi materi saya adalah refleksi. Ya. Jadi sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Primus Adeksa Praja MS. Saya Saka Tujuh. Jadi langsung saja, mungkin teman-teman bertanya apa itu refleksi? Oke. itu Primus? Refleksi akan dijelaskan oleh sahabat kita semua, Arham. Baik. Apa itu refleksi? Refleksi adalah transformasi pencerminan di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva. Suatu fungsi atau kurva dapat direfleksikan terhadap garis dengan persamaan sumbu koordinat serta garis lain sebagai fungsi linear. Selanjutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Nah, di sini terbagi dua. Yang pertama itu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada di makalah. Bisa, oke. P X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H dan diperoleh bayangan P aksen X, Y, PL sama dengan H kurang X dan LP aksen sama dengan H dikurang X, sehingga jarak PP aksen sama dengan 2 dikali H kurang X. Apsis titik P aksen adalah X yang dinyatakan dengan persamaan X aksen sama dengan X tambah 2 dikali H kurang X, atau X aksen sama dengan 2H kurang X. Di sini pertanyaan. Apa itu PL? Oh, jadi PL itu jarak dari titik P ke garis refleksi. Di bagian pengertian, refleksi adalah transformasi pencerminan. Berarti artinya kalau transformasi pencerminan adalah pengembangan dari materi pencerminan. Bisa dijelaskan kenapa refleksi dikatakan transformasi dari pencerminan? Kenapa bisa kenapa bisa refleksi? Bisa. Pelajari Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan dari Nailia. Maksudnya bertanya kita saya belum bisa menjawab. Untuk mengefisiensikan waktu, sebaiknya saya dulu menjelaskan materi saya supaya lebih efisien waktunya, sehingga teman-teman sekalian yang belum naik bisa naik ke sini untuk menjelaskan materinya. Oke, lanjut saja. Jika fungsi fx yang melalui titik x, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan h, maka bayangannya adalah y sama dengan gx yang dapat dinyatakan dengan persamaan gx sama dengan f dalam kurung 2h dikurang x min x. Rumus kedua, jika fungsi fx yang melalui titik x, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan h, maka bayangannya adalah y sama dengan gx yang dapat dinyatakan dengan persamaan gx sama dengan 2k dikurang fx. I don't understand. Next. Baik, rumus selanjutnya yaitu
bayangannya adalah Y sama dengan GX yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu GX sama dengan min FX. Rumus selanjutnya yaitu jika fungsi fx direfleksikan terhadap sumbu y, maka bayangannya adalah y sama dengan gx yang dapat dinyatakan dengan persamaan gx sama dengan f dalam kurung min x. Nah, saya juga jawabkan kayak ini bisa diulang pertanyaan. Orang udah tahu saya tahu. Yang dulu Di sini yang mau pertanyakan itu dua kata di transformasi pencerminan, karena di sini refleksi adalah transformasi pencerminan di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva. Ini maksudnya transformasi pencerminan itu bagaimana? transformasi pencerminan. Bang, pengertian itu apa? Mana pengertian Pak? Apa itu? Tentang transformasi pencerminan apa itu? Oh jadi apa? Ini kenapa bisa harus dikali dua kali? Farel PL kau kau. Itu kita sudah masuk ke PL kau tadi. Pencerminan. Dua yang Aku tahu nih primus besti. apa absis titik? Coba mau dibaca sama Fahri. Boleh. Karena kami selaku kelompok juga tidak mengetahui, sebaiknya supaya wawasan kami lebih luas. Enggak, tadi tuh Jangan. ini pengertian refleksi tadi yang membayangkan transformasi pencerminan. Tapi sudah kak berdiskusi lagi sama Fahri karena menurut Fahri tidak logis nih beda pertanyaanku. Jadi saya coba berdiskusi mas sampai akhirnya mengerti mak, dan daripada kususahkan di kelompok di atas, mending kupas tahu bilang tahu mi supaya tidak kususahkan bila kelompok tahu begitu di kelompok. Apa absis? Oh saya mau. Saya di sini ada absis titik p aksen. Apa bisa jelaskan apa itu absis? Ayo. Arti apa? Nenek arti. Apa absis? Yang nomor satu itu absis titik p aksen. Di pada bisa kecil. Adalah dibaca. Jadi serupa nilai koordinat x dari suatu titik pada hubungan progresif serupa. Nilai suatu x. Jadi absis itu nilai koordinat x dari suatu titik pada bidang kartesius. Kalau yang digambar yang Kalau yang digambar yang bagian X lupa jadi apa yang di bagian mana Ki kalau di sini digambar? Absis ini. Absis ini, absis ini. Absis. Nah, itu toh di absis nanti ada nanti namanya ordinat. Ordinat itu titik Y. Koordinat itu titik y. Betul. Ini Absis, ini ordinat. Ini ordinat. Iya. Oke. Kelompok besti dan apa ini? next. Any question? Ini question. Ada Mungkin bisa dijelaskan dalam diri
kasih contoh begitu. Ya, Iya, kayak saya jelaskan ini dengan maksud sendiri supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, terus bisa dicari contoh dan juga gambar di atas. Oh iya, jelaskan gini Primus. Oh, yang anunya, yang K sama dengan K. X sama dengan K. Oh, oke. Tidak, yang awalnya dulu. Awalnya mau dulu. Ah, jadi referensi ada. Izinkan kami kelompok 6 untuk berdiskusi sama Mana coba? sedikit gitu. Makna besti refleksi. Mana coba? Tanggung. Bagaimana kita bagaimana? Kita bagaimana sih di bagian itu? Siapa balik ini kau main-main? Jangan dimain-main kan kau betul. Enak masuk. Semangat. Amel. Anu, Nisa izin. Kenapa? Kipas-kipas kita dari kayak keringat dan lagi. Alungnya. Sorry. Tidak bisa begitu bermain sama. Diri ini untuk benar-benar sama kita dapat. Rota sini tuh begini dong. Ini kan. Rotasi ini. Atau dari sini ke sini. Begini. Tidak, ini translasi. Berarti dari sini ke sini. Muter begini. Contoh, 90 derajat. ada garis di sini. Diputar ke cerita ada 90 derajat, tapi setengah hati nanti dia di sini. Sesi.
Coba dong. Oh, seminggu yang Ini enak banget. Ini garis Kenapa kisah di hatiku? Apa yang ada? Oh, oke. ini tuh begini kan. Iya. Rotasi itu. Asik banget deh. Ini deh, beraja. Coba kasih masuk ke ya, chef. 70 deh. Kasih masuk ke chef. Ada chef itu kan? Itu masih gitu. Dulu mau ya gitu. Iya, langsung toh. Ada yang bisa ganti Nuna. Ada bisa ganti di pusat meter. Gimana? Bisa diganti di pusat meter. Main HP kita. Boleh kita gitu. Pas minggu ini kan. Pas dulu lagi. biar saya menjelaskan. Baik teman-teman, dengan ini saya buka kembali presentasi saya. Nah, teman-teman. Nah, kan tadi teman-teman sekalian bertanya terkait bagaimana penyederhanaan pengertian dari refleksi itu sendiri dan juga bagaimana contohnya supaya lebih jelas. Nah, kan di sini dikatakan di makalah bahwa transformasi pencerminan ini di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva. Maaf teman-teman apabila jawaban saya salah mungkin bisa diperbaiki. Apabila tahu. Nah, ini kan fungsinya. Kan di sini bilang di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva. Jika fungsi fx adalah objek yang dicerminkan. Hasil pencerminannya adalah fungsi gx sehingga membentuki kurva. Kenapa ini berbentuk vertikal? Dikarenakan persamaannya x sama dengan h, yang dimana x sama dengan h itu pencerminannya itu vertikal. Maaf teman-teman, maksudnya harus ya. Lanjut untuk di garis Y sama dengan K sama seperti yang garis X sama dengan H, fx adalah objek yang dicerminkan, sedangkan hasil dari pencerminannya adalah gx. Horizontal ini vertikal. Ini vertikal.
vertikal ini harus apa? Vertikal ini. Vertikal begini, horizontal ini. Horizontal ini. Ya. Kenapa harus vertikal? Dikarenakan y dari persoalannya y sama dengan k. Apakah teman-teman masih bingung terkait? Ya. Ya. Belum bisa di sini. Itu bermain sebelah kanan. Itu benar kanan. Nah, Terus itu kalau misalnya begini bentuknya dicerminkan terhadap sumbu x atau dicerminkan terhadap sumbu y. dicerminkan terhadap sebuah x. Iya, atau dicerminkan terhadap sumbu y. Terus kalau dicerminkan dengan kurva itu dicerminkan sumbu x seperti di sini. Kalau misalnya dicerminkan sumbu x Dicerminkan terhadap sebuah x atau y. Kalau di atas x di x in. Apa tadi? itu yang sebelah kanan. Nah, itu Jadi refleksikan terhadap sumbu apa x atau y. Atau apa dengan refleksinya? Apakah masih ada pertanyaan? Absis di Kompor itu absis. disebut absis. Ini optimal, ini absis. Iya. Ya kok kalau saya tidak salah. Oke. Jadi untuk titik aksinya itu serupa di sumbu x. Sedangkan untuk kan ada titik absis dan ordinat. Nah di sini kan saya jelaskan nih absis titik p aksen adalah x yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Absisnya berarti sumbu x, sedangkan untuk titik p aksen itu y. Coba kita lihat di gambar. P aksen kan berada di sumbu y. Aksen sebenarnya di sini. Hah? Apakah dia ngerti? Mana? Aksen Y. Ya itu kan ya. Iya itu. Teman-teman sudah mengerti dengan penurunan dari nilai x aksennya? Mengerti, paham? Beneran x aksen. Sekali lagi saya bertanya kepada teman-teman, apakah untuk maaf lupa. Kenapa tuh? Absis sudah ada terbenam, tersimpan di hati tak.
Maksudku Astaga. Tenang, tenang. Nanti nak Tuh. Tidak bisa. Kalau misalnya untuk sudah biar banyak jam dulu nanti. Oke teman-teman, dikarenakan Oke, senang sekali. Waktu sudah habis, jadi saya akan melanjutkan presentasi saya minggu depan. Terima kasih.